Oke guys, welcome back to Bukalapak Channel. Bareng gue Anton Enggolan dari Pizza Gadget. Apa kabar semuanya? Di video kali ini gue mau bahas salah satu topik yang sering banget ditanyain ke gue, yaitu, Bang, smartphone murah yang enak untuk main game itu apaan aja, Bang? Nah, karena sekarang kita lagi di Bukalapak, kemarin gue search dan list aja tuh beberapa HP yang harganya terjangkau. Tapi performa gamingnya itu tentu aja udah enak banget. Bahkan ada beberapa HP yang harganya udah didiskon oleh brandnya. Kebetulan di Bukalapak juga lagi ada promo potongan langsung sampai dengan 1,5 juta setiap jam 12 siang, guys. Jadi kalau kalian mau cari gadget, elektronik murah, atau aksesoris yang lain, langsung aja main ke Bukalapak guys, soalnya itu promonya lumayan banget. Oke, HP untuk main game. Biasanya sih kalau disuruh pilih HP untuk main game, fokus kita itu lebih ke 3 faktor ini, guys. Yang pertama, layarnya itu harus besar dan smooth. Dan yang kedua, baterainya itu harus awet. Dan yang ketiga, performanya juga harus kenceng. Minimal kalau dipakai untuk main game sekelas Genshin, dia masih bisa lah nggak nge-lag. Pilihan gua sebelumnya tentu aja pasti ke Poco X3 Pro, guys. Tapi karena sekarang barangnya agak susah ya, dan juga baterainya itu nggak terlalu awet, akhirnya gue pilih salah satu HP yang kemarin harganya udah drop banget, namanya Samsung Galaxy M33. Yes, Galaxy M33 ini menurut gua HP 3 jutaan paling best value buat gamers guys untuk sekarang. Karena pertama, dia hampir sama kuatnya dengan Poco X3 Pro, kayak dia udah bisa main Genshin juga dengan lancar di settingan yang medium. Terus walaupun lebih murah, dia bawa RAM dan storage yang besar, yaitu di 8GB, 128GB. Dan bonusnya juga karena dia udah pakai prosesor yang lebih baru, M33 ini jadi lebih irit dibandingkan dengan Poco X3 Pro dan juga udah support konektivitas 5G juga. Layarnya juga udah dapat yang smooth karena dia udah pakai layar yang refresh rate-nya 120Hz. Jadi kalau kita pakai main untuk game-game ringan yang udah support dengan 120 FPS, ini grafiknya bakal kelihatan lebih smooth lagi di sini. Dan baterainya juga udah terhitung awet guys, karena prosesor yang dipakai ini emang lebih efisien dibandingkan dengan HP 3 jutaan yang lain. Paling minusnya dia nggak bawa chargeran doang guys, soalnya HP Samsung kan sekarang di dalam boxnya itu udah nggak ada chargeran lagi. Tapi menurut gue itu nggak terlalu masalah, soalnya chargeran Samsung sendiri harganya nggak terlalu mahal sih, kayak cuma 100 ribuan doang. Plus harga HP-nya juga lebih murah, kayak 300 sampai 400 ribuan lebih murah dibandingkan dengan saingan-saingannya. Jadi untuk 3 jutaan sekarang sih menurut gue M33 ini opsi yang paling worth it untuk kelas harga 3 jutaan. Terus naik lagi ke harga 4 jutaan, dan di harga 4 jutaan ini juga opsi yang kuat-kuat tuh ada banyak banget, kayak Realme 9 Pro Plus, terus ada juga Vivo T1 Pro, ada juga yang kuat banget yaitu Poco F3. Dan biasanya balik lagi pilihan gue tuh pasti ke Poco F3 guys, soalnya dia udah pakai prosesor yang kenceng banget. Tapi sekarang sayangnya HP-nya udah agak langka, bahkan harganya sekarang udah agak naik gitu ya di pasaran, kayak udah hampir 5 juta, jadi udah lewat dari 4 jutaan. Jadi untuk harga 4 jutaan, gue akhirnya nemu satu kandidat yang harganya itu jauh lebih murah, tapi performa dan kemampuan gamingnya itu mirip dengan Poco F3. Namanya itu ada Realme GT Master Edition. Ya bisa dibilang ini bukan HP yang untuk ngegame sih guys, karena dia tipe-tipe HP stylish gitu. Dan umurnya juga udah lumayan tua, karena ini udah launching sekitar hampir 1 tahun. Tapi ini tetap jadi favorit gua guys, soalnya dia bawa prosesor yang kuat banget, yaitu Snapdragon 778G. Dan dengan itu kita bahkan bisa main Genshin di settingan tertingginya dengan frame rate yang lumayan tinggi juga. Kalau Genshin gak masalah, gua rasa game-game lain juga nggak akan ada masalah guys, soalnya Genshin itu untuk sekarang aja udah masih terhitung game yang berat banget untuk kelas smartphone. Selain itu dia juga udah pakai layar yang smooth 120Hz, dan layarnya juga udah pakai panel AMOLED. Jadi kalau kita untuk pakai main game, warna-warna dari gamenya itu bahkan kelihatan lebih cantik dan lebih ciamik lagi. Bonusnya dia juga dapat chargeran yang kencang, yaitu outputnya udah 65 watt, dan dia juga udah punya desain casing yang menurut gua anti mainstream dan stylish banget. Sumpah guys, jarang-jarang loh ada HP secantik ini tapi performanya monster kayak Realme GT Master Edition. Dan gua rasa ini opsi yang bagus banget sih, apalagi harganya sekarang udah turun kan ke angka 4,3 jutaan doang dari sebelumnya 4,999. Tapi kalau kalian masih punya budget yang lebih, gue masih punya satu rekomendasi lagi guys, yang powernya itu hampir sama kuatnya dengan the real HP gaming. Tapi harganya tentu aja masih sangat terjangkau ya guys ya. Itu namanya itu adalah Realme GT Neo 3T. Gue bilang kayak gitu karena untuk sekarang, gue rasa ini HP mid-range paket komplit untuk orang-orang yang ngejar gaming experience, mendekati flagship. Soalnya untuk sekarang ini HP yang udah pakai prosesor high-end, tapi overall package-nya juga udah lengkap dan mendukung untuk performa main game.
HP ini udah pakai prosesor kelas high-end yaitu Snapdragon 870 dan ini adalah prosesor favorit untuk gamers-gamers yang memang budgetnya agak terbatas. Soalnya performanya emang kuat sih, bahkan game-game kayak Genshin aja udah bisa dilahap sama dia, apalagi game-game di bawahnya. Sebenarnya di harga yang sama ada Poco F3 dan Poco F4 juga guys yang pakai prosesor yang sama, tapi gue lebih pilih Realme GT Neo 3T karena HP ini daya tahan baterainya lebih kuat, jadi lebih aman lah kalau kalian beli HP ini untuk HP sehari-hari plus HP untuk main game juga. Terus layarnya juga udah 120Hz AMOLED, jadi dia selain smooth, dia juga punya warna-warna yang cantik. Dan untuk harga 5 jutaan lebih dikit, menurut gue ini HP paling perfect lah kalau kalian cari versi budget dari the real HP gaming. Link semua HP yang gue bahas kali ini semuanya udah gue taruh di kolom deskripsi guys, jadi langsung aja dicek. Dan jangan lupa kalau kalian mau beli gadget, belinya di Bukalapak aja. Soalnya promonya ada banyak, bahkan nanti juga ada promo potongan langsung sampai dengan 1,5 juta setiap jam 12 siang, dan itu lumayan banget. Jadi ya, mungkin segitu aja. Makasih banget udah nontonin gue sampai habis. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita juga bisa ketemu lagi di video-video gue yang berikutnya. Makasih udah nonton guys. Ciao. Buka aja Bukalapak.